Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi laylah wa khaira ma ba'daha, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi laylah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr, la ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma 'alimal ghaibi wasyhadah, fatiras samawati wal ardh, Rabba kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. La subhanallahi wa bihamdih la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini nyoba pakai pantun nih Habib sekalian ya. Jangan lupa cakepnya. Bulan Ramadan, bulan yang indah. Menjalankan puasa dengan sukacita. Selamat datang dalam iktikaf Yayasan Darul Fatah. Semoga berkah dan berbuah pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bibi sekalian, sehat? Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan atas limpahan nikmat yang Allah berikan sehingga di hari ke-22 Ramadan ini Allah masih menetapkan nikmat kepada kita semua, yakni nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat indahnya menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa berusaha menjalankan segala sunnahnya nanti mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Darul Fatah Lampung, Ustadz Kiai Haji Aryasin SPDI. Yang kami hormati Sekretaris Yayasan Darul Fatah Lampung, Ustadz Dr. Ahmad Hadi Setiawan MPDI. Yang kami hormati Bendahara Yayasan Darul Fatah Lampung, Ustadz Dr. Langgeng Sutopo MPDI. Yang kami hormati jajaran pembina Yayasan Darul Fatah Lampung. Yang kami hormati Kepala Unit dan jajaran dalam lingkungan Yayasan Darul Fatah Lampung dan Abi Umi serta para asatidz wa asatizah lingkungan keluarga besar Darul Fatah Lampung. Izinkan saya di sini Zulkarnain untuk membantu acara pembukaan iktikaf Yayasan Darul Fatah Lampung. Untuk itu, marilah sama-sama kita buka kegiatan pada sore hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Grogi nih kayaknya ya. Baik. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustadz Iskandar Burhan SPD. Kepadanya disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Meningkat ke acara selanjutnya yakni sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bendahara Yayasan Darul Fatah Lampung kepada Ustadz Dr. Langgeng Sutopo MPDI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Ustadz Kiai Haji Aryasin SPDI selaku Ketua Yayasan, yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Dr. Ahmad Hadi Setiawan MPDI selaku Sekretaris, Al-Ustadz Hamdal Zakaria LC selaku Pembina Yayasan, para asatid yang hadir pada kesempatan sore hari ini, para pimpinan unit dan semua dewan guru yang pada kesempatan hari ini juga sama-sama kita mengharap berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon izin, ini saya kualat ini. Seharusnya saya Yasin, tapi karena katanya ada THR yang berkaitan THR adalah dengan bendahara, maka saya susah sambutan. Ya, alhamdulillah kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang untuk kita semua di kampus 2 atau disebut kampus UT, Universitas Terbuka. Hari ini nggak ada atap ya. Jadi Universitas Terbuka itu ya kehujanan, kepanasan, maka Universitas Terbuka. Ya, di kampus 2 yang mungkin ada di antara kita yang hadir di kampus 2 ini hanya setahun sekali, bisa jadi ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa dijadwalkan untuk selalu bergantian, karena kita memiliki 5 tempat, ya, 5 lokasi, 5 markas, maka biar semuanya keluarga besar Darul Fatah ini tahu mana kampus 1 sampai kampus 5 ya. Sebentar lagi 6 insya Allah. Para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini nikmat yang luar biasa Allah kumpulkan kita di tempat ini, di suasana yang sejuk, suasana yang penuh penantian saat berbuka dan penantian yang lain. Mudah-mudahan penantiannya tidak mengecewakan. Tapi yang juga perlu kami ingatkan bahwa kehadiran kita di sini tentu harus sama-sama kita meluruskan niat bahwa kita dikoordinir oleh yayasan untuk bisa sama-sama melaksanakan ibadah iktikaf secara bersama-sama keluarga besar Yayasan Darul Fatah. Maka sama-sama kita luruskan niat kita bahwa kita hadir di sini adalah untuk melaksanakan ibadah iktikaf. Sehingga niatan kita, doa kita ketika kita keluar rumah sampai di sini, langkah kaki kita senantiasa dicatat sebagai kebaikan, sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti bonus-bonus yang lain, ada tambahan yang lain, ya itu bonus dari Allah, ya rizki dari Allah. Tapi sekali lagi kami mengingatkan untuk kami pribadi dan juga semua hadirin, para asatidzah, bahwa kita hadir di sini adalah untuk niatkan kita beribadah, untuk membangun semangat. Ya, kalau kita lihat temanya apa ini? Menyelami keheningan, menemukan keimanan. Imannya hilang ya. Ya, keheningan malam ya. Mudah-mudahan kita keheningan ya sama dengan kekhusyuan lah. Mudah-mudahan kita menemukan kekhusyuan dalam di akhir Ramadan ini. Bagaimana kita lebih khusyuk lagi, lebih maksimal lagi dalam beribadah. Nah, dengan program iktikaf ini, mungkin ini tahun yang kedua kita melaksanakan iktikaf secara bersama dan di tempat yang sama. Mudah-mudahan juga memberikan semangat, motivasi, ibadah kita semakin meningkat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ucapan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada antum semua yang juga mungkin punya jadwal masing-masing. Ada yang imam di sana, ada yang kultum di mana, tapi harus merelakan untuk hadir demi dilihat oleh Ustaz Yasin. Tapi bukan demi untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan aktivitas kegiatan yang lain, kita konsentrasi untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita dalam satu niat kebaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Karena setelah ini masih ada tausiah, saya cukup sambutan. Saya kasih pantun terakhir, makan durian pakai nasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abi Umi, Asati Wasatiza,
Insya Allah kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu materi inti. Mohon untuk bisa fokus semua yang sedang memegang HP, harapannya diletakkan terlebih dahulu supaya kita bisa mendapatkan hikmah dari materi yang disampaikan. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamdal Zakaria LC MPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihatu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang kita hormati Ketua Yayasan Darul Fatah Kiai Haji Adi Yasin Hafizahullah, Sekretaris Yayasan Dr. Ahmad Hadi Hafizahullah, Bendahara Yayasan Ustaz Dr. Langgeng Sutopo Hafizahullah, Mudir Mahad Tata Saib Hafizahullah, para SMP, SMA, Hafizahumullah, dan para asatidz semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini terasa kita mau i'tikaf tapi di pelataran, mudah-mudahan pelataran Masjidil Haram ya nantinya. Itu niatnya tadi kata Pak Bendahara i'tikaf langsung pelataran ini, tapi insya Allah karena secara syar'i itu nanti ya mulai masuk maghrib itu baru kemudian. Kalau sekarang ya siap-siap nunggu takjilan aja kita. Sebelum kemarin saya berangkat ke kopi ya di WA sama Ustaz Abdul Hamid, Ustaz minta berkenan untuk mengisi i'tikaf bersama ya, di Ngatar karena Ustaz Nohalis berhalangan ya. Saya tidak jawab langsung ya, saya langsung ke kopi. Setelah sholat Isya saya nengok, Assalamualaikum. Ragu saya jawab, hanya 2 sab itu di kopi. Kemudian sholat raweh udah Assalamualaikum, nggak ada lagi di belakang, ada 1 sab seperempat ya. Jadi masih ragu menjawab pertanyaan beliau, memastikan bisa atau tidak. Akhirnya ada hampir jam 11 saya jawab insyaallah siap, karena istri juga katanya mau sesekali i'tikaf di Natal. Saya juga berhusnudzon ya, husnudzon karena saya sudah dapat THR, siapa tahu besok dapat yang kedua lagi. Gitu. Saya sudah dapat THR ya hari Senin yang lalu. Jadi karena ini sudah diundang untuk pemberian THR lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada amplop lebih untuk besok dibagikan. Tema yang diminta oleh Ustaz Panitia itu menyelami keheningan menemukan keimanan. Menyelami keheningan ini, itu malam-malam kita hening ini, Masya Allah. Ya, saya akan sampaikan 3 hadis yang biasa dan sering kita dengar, tetapi insya Allah supaya kita lebih memahami isi dari 3 hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang sama dari Abi Hurairah, 3-tiganya, dan 3-tiganya muttafaq alaih. Hadis yang pertama, man shoma Ramadan, sampai selanjutnya imanan wa ihtisaban. Hadis yang kedua yang dibawahnya man qoma Ramadan, dan hadis yang ketiga man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Semuanya diakhiri dengan kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa urutan hadis ini seperti ini? Yang pertama, puasa sebulan dengan iman dan ihtisab, walaupun para ulama menjelaskan iman dan ihtisab itu sangat panjang sekali. Saya akan ringkas kata-kata iman karena ini tema kita iman. Imanan billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, al-i'tiqad bi fardiyati shaumihi wa annahu ruknun min arkanil Islam. Harus yakin bahwa puasa ini adalah wajib dan salah satu rukun. Yang ketiga, tasdiqan bi thawabillahi wa annahu haqqun.
Yang ketiga harus yakin pahala yang besar yang disiapkan itu, harus yakin kita dengan semua yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dengan pahala yang begitu besar. Yang keempat, imanan billahi azza wa jalla wa tasdiqan bi khabarihi wa bil amri bihi wa aliman bi wujubihi wa hukmihi wa khaifan min iqabihi. Takut akan sanksinya, hukumannya kalau ditinggalkan. Kemudian yang terakhir, at-tasdiq wal inqiyad min kibali nafsil mukallaf tawa'iyatan la jabron wala istihya'an. Meyakini bahwa Ramadan, puasa Ramadan ini sesuatu yang harus kita lakukan karena ketaatan, bukan terpaksa dan bukan karena malu. Jadi ini makna iman yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bertanya, Allah, sebulan saya harus begini. Sebulan ya kita puasa. Orang Indonesia kan puasanya 13 sampai 14 jam. Sebulan harus begini, kira-kira mampu atau tidak? Kuat atau tidak? Belum lagi dengan syarat yang kedua, yang ihtisab. Ihtisab yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan di dalam beberapa penjelasan beliau, kemudian juga di dalam pandangan Ibnu Hajar. Beliau menjelaskan talibal ajr au iradatu wajhillah la linahwi riya. Yang kedua yuridullahu ta'ala la yaqsidu ru'yatan nas. Yang ketiga ini bi iradati wajhillah. Yang namanya ihtisab itu pertama tentu ikhlas. Yang kedua as-sabru 'ala siyam, harus sabar. Wa ma yalhaqu bihi min masyaqqatin, dan apapun yang kita hadapi dari kesulitan, panas, terik, haus, itu harus sabar. Itu ihtisab. La yuridu bihi badalan wala madhan, tidak ada keinginan untuk mendapatkan ganti. Wa tama' fi fadlihi subhanahu wa ta'ala wa raja'u thawabihi as-siyam wal ajru minallahi wahdah wa tabarru' minar riya'i was sum'ah fil amal wa takhallus minal mufakharah wal mubahat, dan menjauhkan diri dari bangga dengan apa yang dilakukan. Jadi ini ihtisab. Menggabungkan antara iman dan ihtisab itu ternyata tidak mudah. Ukurannya tadi kita diminta puasa penuh 1 bulan. Berat, udah kalau gitu kita yang ke bawah. Man qoma Ramadan. Kalau puasa berat rasanya untuk mendapatkan di ujungnya itu pengampunan. Yang kedua, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ibnu Syihab menjelaskan qoma Ramadan ini adalah sholatul tarawih. Maka kalau semalam ya Allah, imamnya ini salah terus, coret itu. Saya kalau ini nggak masuk deh itu, nggak masuk koma Ramadan dia. Ya. Karena tidak ada ihtisab, iman tadi. Jadi kalau setiap ada orang yang mau tarawih itu melihat siapa imamnya dulu, sudah keluar itu, nggak masuk dia. Ya. Hitung-hitungan mana yang agak cepat, mana yang itu nggak masuk. Tapi kita diminta untuk iman dan ihtisab dalam melaksanakan tarawih ini sebulan. Berat ternyata. Nah sekarang inilah dia. Yang ketiga, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban. 10 malam terakhir inilah yang kemudian kita fokuskan. Mudah-mudahan kalau puasanya berat rasanya siang hari, malamnya susah rasanya, paling tidak untuk 10 malam ini kita berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail, terkhusus untuk tarawih kita. Maka kalau imamnya misalnya 1 juz, bismillah, jangan kemudian harus pindah cari yang 3 kul aja, terikul ya. Karena kita mau mendapatkan ujungnya tadi, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita termasuk bagian dari hamba yang akan dimerdekakan dari api neraka. Jadi 3 inilah yang kemudian kita berusaha sebaik mungkin.
Ya, jadi urutannya tadi puasa, kemudian qiyamul lail, kemudian baru khusus di mana dan waktu yang pas untuk selalu memperbaharui keimanan yang kita miliki. Malam-malam ya kita tilawah, malam-malam kita ruku, malam-malam kita sujud. Ini adalah waktu di mana iman seorang hamba yang dijelaskan oleh Rasul dalam hadis riwayat Hakim dengan derajat hasan, ya, lusuh, ya, akan sobek kalau tidak diperbaharui terus. Akan lusuh iman kita. La yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawbu. Karena iman yang ada di dada setiap muslim akan sobek, akan lusuh seperti lusuhnya pakaian yang kita miliki. 2 tahun. Pakaian lebaran sekarang walaupun mereknya Robani sama aja. Setahun, 2 tahun kok 3 tahun warnanya sudah pudar, sedikit dipegang sudah. Seperti itulah iman. Dan Ramadan tempat di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu memperbaharui iman itu. Dari waktu yang disediakan itu, malam tentu yang paling baik untuk itu. Maka penjelasan Ibnu Hajar sekali lagi, semua apa yang kita lakukan ini bagian dari untuk mentajdid, untuk memperbaharui dan untuk meningkatkan keimanan kita. Rukuk kita, sujud kita, tilawah kita, i'tikaf kita, kemudian pikir kita, salawat kita, semua itu bagian dan cara untuk kita mentajdid iman yang kita miliki karena takut nanti akan lusuh. Wa idza kana al-iman ma'a sayyi'at yadhbulu wa yamutu fal imanu ma'al hasanat wa ma'as salihati wa ma'al bu'di anil dhunubi wa sayyi'at yanmu. Jadi terus menerus. Kalau dengan mendekatkan diri atau seorang hamba berdekatan dengan hal-hal yang terlarang, itu pasti akan lusuh imannya, akan jatuh, akan berkurang. Maka dengan hal-hal yang baik itu pasti akan meningkat dan meningkat. Maka Ramadan kembali lagi membuat setiap muslim itu memiliki keimanan yang terus meningkat dan meningkat. Pada surat Al-Anfal ayat 2 yang sering kita baca insyaallah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah. Cara yang pertama adalah salat. Salat terus. Jadi salat inilah menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Semua nabi itu perintahnya sama, semuanya salat. Ya. As-salatu ta'muruna an natruka ma ya'budu abauna. Jadi salat ini yang kemudian akan membuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kurang salatnya, ibadah salatnya, maka hubungan dia dengan Allah itu tidak begitu dekat. Dengan salat inilah kemudian dalam kondisi apapun kita langsung salat 2 rakaat. Dalam kondisi apapun ya kita salat dulu. Jadi sehingga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Qala Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha berkata, li ba'di ashabihi ta'alu nu'minu sa'an. Ya, mari berkumpul sejenak untuk memperbaharui keimanan kita. Qalu wa ma naf'al fi tilka as-sa'ah. Mereka bertanya, wahai Ibnu Rawaha, apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Qala nadhkurullah. Kita ingat Allah, kita zikir pada Allah. Fanazdad imana wa la'alla Allah ta'ala an yadhkurana bi ma'rifatihi, bi maghfiratihi. Jadi kita hanya sekali menyebut nama Allah, itu Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan keimanan kita dan menghapus banyak dosa yang kita miliki. Maka saling mengingatkan ya, kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala ya, karena saat-saat yang luar biasa yang kita lalui pada bulan Ramadan ini.
Yang terakhir, semua yang kita lakukan ini tentu ada yang merasa sangat berat, ada yang sedang, ada juga yang mungkin sangat mudah. Maka para ulama memberikan penjelasan kenapa. Itu tergantung dari asupan yang masuk di perut kita. Berusaha kita, maka Ibnu Qayyim menjelaskan kanatil mar'atul mu'minatu ala ayyamis sahabah. Perempuan pada masa sahabat taqulu li zawjiha, selalu berkata pada suaminya, idza kharaja lil amali aw li ghairihi, ketika suaminya keluar baik untuk kerja ataupun keluar kemana saja, ittaqillaha fina, bertakwalah pada Allah demi kami, wala tut'imna min haram, jangan sekali kamu memberikan kami makanan yang haram. In nasbir ala ju'id dunya khairun lana min an nasbir ala nari jahannam. Sungguh kami ini sabar untuk lapar-lapar di dunia lama-lama, itu sabar. Tapi itu lebih baik daripada kami sabar menghadapi, menikmati, menyela neraka jahanam. Jadi asupan yang kita yang masuk ke perut kita terus jaga sehingga ketakwaan mudah untuk kita lakukan, ibadah mudah untuk kita lakukan, hal-hal yang Allah perintahkan cepat kita kerjakan, dan hal yang Allah larangan cepat kita tinggalkan, karena badan ini mengantar kita, mengajak kita, karena makanan dan minuman yang ada di dalamnya itu semuanya adalah hal-hal yang halal. Mudah-mudahan sekali lagi dengan berkumpulnya kita di tempat dan tujuan serta niat yang baik ini menambah keimanan kita, bukan hanya pada sore hari ini tapi selanjutnya dan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Untuk menyempurnakan agenda pembukaan ini, sama-sama kita berdoa bersama, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Asif Abdullah LC MPD. Kepadanya disilakan. Sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, mari bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang menjadi hajat dunia dan akhirat Allah berikan ridho dan dikabulkan. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ridhonya juga senantiasa diberikan kemudahan dengan taufik yang Allah turunkan untuk membersamai dari setiap langkah-langkah kita sebagai seorang mukmin yang senantiasa berupaya untuk menjadi mukmin dan menjadi pribadi yang baik li nafsihi wa li ghairihi, annahu yakunu salihan wa muslihan li nafsihi wa li ghairihi. Para asatidz yang insyaallah dirahmati Allah, mari bersama-sama kita hadirkan hati kita tundukkan pandangan. Mudah-mudahan apa yang kita minta didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bagian dari kelengkapan keberkahan dari doa yang kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ahlus sana'i wal majd, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir lana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا
واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من الخير اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا قضاء لنا من كل خير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووافقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ولا تضرهم ولا تضرهم ووافقهم لطاعتك ووافقهم لطاعتك ووافقهم لطاعتك وارزقنا يا الله وارزقنا برهم وارزقنا برهم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انصر دعاتنا وعلماءنا تحت وطأة الظالمين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء العالم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.